adalah perjalanan tanpamu terasa hampa, tanpa harapan. Kalau langkahku terasa berat, kala hadirmu ku rasa jauh dari hidupku. Dengan cintamu ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. dengan cintamu Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
jatuh. Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Dengan cintamu Ku dapat melalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah semuanya. Apa kabar semua? Saya percaya dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Haleluya, malam ini kita akan melakukan doa pujian dan penyembahan. Yang kita percaya waktu kita berdoa memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan akan melawat kita dimanapun kita berada. Tuhan kita tidak terbatas, Dia Allah yang dahsyat dan Dia Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Karena itu kami malam hari ini kami mau datang, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang bertata bersemayam di atas pujian dan penyembahan kami. Dan biar Engkau yang melawat setiap kami. Kami percaya yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat setiap beban kami diangkat oleh Tuhan. Kami yang membutuhkan segala sesuatu, kami percaya Engkau Allah sumber segala sesuatunya yang akan menyatakan memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Oh, oh, oh. Kami mau bernyanyi bagi-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, Tuhan. Oh, Shandara namanya sedebera la 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 la. Mari bawa korban syukur-Mu, sembah Dia. Haleluya, kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Hirabashandara nabor ya na-na-na-na-ma. Haleluya. Hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu
pada Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Allah yang ajaib, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih karena itu kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau bersyukur sebab kedahsyatan-Mu luar biasa. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari puji Dia dengan bersuka cita. Wow. Yeah. Mari bertepuk tangan. Yang mau menari bagi Tuhan. Yang mau melompat bagi Tuhan. Lepaskan rohmu, tubuhmu, jiwamu untuk memuji-muji Dia. Haleluya. Amin. Mari katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ayo semua katakan sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin, amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Wow, siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Amin. Haleluya. Mari puji Dia. Sama-sama katakan tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat
baik bagimu dan dia juga baik bagiku. Haleluya. Yeay. Mari sama-sama. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Karena itu kami bangga punya Allah. Kami bangga punya Tuhan. Bukan hanya penyelamat kami. Bukan hanya Tuhan yang memberikan janji hidup yang kekal bagi kami. Tapi juga Tuhan yang selalu menyertai. Bahkan selalu menuntun kami, membimbing kami. Sampai kami masuk ke dalam setiap rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu kami gak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Selain kami mau bersyukur, kami mau terus menyembah, kami mau terus memuji, dan belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Jesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan pada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas
katakan pada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, mari terus katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Shandaralabaya shedeberalalalalabaralabaralaba, Kuriananabo, shedeberalalalalabaralabaralaba, shedeberalalalalabaralabaralabaralaba, Kuriananalabaya shedekaralabaralabaralabaralaba, Koria Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom GBI Tanjung Duren. Puji Tuhan kalau kita bisa berjumpa di hari ini melalui media online. Sudah lama sekali kita tidak ketemu, tetapi oleh anugerah Tuhan saya diizinkan mendapatkan kesempatan untuk bisa melayani keluarga yang ada di GBI Tanjung Duren. Nah, saya dari Padang, mungkin ada yang baru pertama kali berjumpa. Nama saya Johan Makmur, dan terima kasih juga untuk undangan yang dipercayakan bagi kami yang ada dari Padang untuk bisa melayani keluarga yang ada di Jakarta. Nah, berapa waktu yang lalu, sekitar jam 5 pagi, tiba-tiba di telinga saya ada kata-kata yang cukup kuat. Kata-kata itu hanya satu kata, namanya terbuka. Dan kata itu saya dapatkan ketika kami lagi pertemuan Menara Doa Online. Dan ketika saya dengar itu, saya spontan untuk melepaskan kata-kata terbuka ini kepada seluruh yang ikut dalam pertemuan tersebut melalui Zoom meeting yang kami adakan. Dan luar biasa, ketika itu tiba-tiba kuasa Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi daripada ruang pertemuan tersebut, saudara. Dan berikutnya, setelah selesai pertemuan tersebut, maka yang mengagetkan saya, di WA handphone saya ada beberapa berita yang spontan masuk dan sebagai pesan kepada saya. Yang pertama itu satu berita yang tidak pernah saya duga sebelumnya, bahwa dari Jemaat Induk Senayan menginformasikan kepada pendoa kami bahwa mereka mau untuk gabung sama-sama dengan kami di Menara Doa Online setiap minggunya. Wow, saya kaget. Jemaat Induk Senayan, iya benar. Dan puji Tuhan, ketika itu, wah, saya merasakan luar biasa kita yang ada di Padang, di Sumatera Barat, kok Jemaat Induk Senayan mau ya memperhatikan kita. Dan selanjutnya saya belum kehilangan keheranan saya, saudara. Ada berita lagi yang masuk. Berita yang masuk itu dari urusan pekerjaan yang saya coba pernah urus 2 tahun lebih. Dan pekerjaan itu sebetulnya sudah mulai saya lupakan karena tidak ada
kelanjutannya, tiba-tiba ada WA yang masuk yang mengatakan bahwa apa yang tertunda selama ini, apa yang berhenti selama ini bisa dilanjutkan lagi. Puji Tuhan, wah saya senang banget. Dan belum lagi reda kegembiraan, ada WA lagi yang masuk di hari yang sama ini loh saudara. Ada dari berita dari ketua yayasan kita yang ada di Padang, yang kita dedikasikan untuk mengurus sekolah yang ada di Pulau Mentawai. Nah, sekolah yang ada di Pulau Mentawai ini adalah sekolah yang kita bantu untuk mereka yang daerah yang tertinggal, saudara. Dan berita yang mengagetkannya bahwa dari ketua yayasan menyampaikan berita kepada saya bahwa ada berita dari pemerintahan kabupaten setempat bahwa mereka siap untuk memberikan hibah untuk membangun lokal sekolah kita yang ada di Mentawai, dan jumlahnya luar biasa saudara, 5,1 miliar. Puji Tuhan. Wah, saya sampai terheran-heran, kok beruntun ya dapat berita ini. Dan ada lagi berita yang dari salah seorang anak kami yang memberikan selamat kepada menantu saya. Beritanya mengatakan bahwa selamat ya, bahwa perusahaan Anda masuk salah satu daripada perusahaan unicorn yang ada di Indonesia. Wah, padahal itu kan menantu saya baru kerja berapa bulan di sana, dan dia bisa melihat ada satu gerakan yang luar biasa terjadi. Puji Tuhan saudara. Dan berkat dengan judul terbuka ini pun saya mau bagikan kepada keluarga GBI yang ada di Tanjung Duren. Nah saudara, kata-kata terbuka itu kan membicarakan bahwa sebelumnya itu ada yang tertutup, atau sebelumnya itu ada yang terbelenggu, atau sebelumnya itu ada yang terikat, atau sebelumnya itu ada saluran yang tersumbat, atau sebelumnya itu ada juga penjara-penjara yang barangkali itu juga menggambarkan tentang situasi hidup kita sebagai orang yang percaya saudara. Kita sebagai orang percaya tidak luput daripada yang namanya masalah. Tapi ada kalanya masalah itu mendera kita sekian lama, atau memenjarakan kita, yang membuat kita sulit untuk bisa melihat kapan pertolongan Tuhan itu tiba. Nah, berita baiknya hari ini, dengan kesaksian yang saya awali di dalam kata terbuka ini, selanjutnya saya juga ingin membagi kepada kita semuanya yang ada di GBI Tanjung Duren. Tapi izinkan terlebih dahulu sebelum saya akan lanjut dalam khotbah ini, bahwa kata-kata terbuka ini dari kami membuat sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh anak-anak kami. Saya bersama dengan anak saya Reza, di mana Reza juga merupakan guru musik, dosen musik di sebuah universitas di Jakarta, dan kami bisa membuat satu lagu bersama dengan anak kami juga yang ada di Padang, membuat satu lagu dengan judul Terbuka. Saya berharap lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya yang mendengarkannya. Mari kita dengar sebentar pujian ini. Engkau berkata, hatiku percaya. Engkau berfirman, mulutku katakan amin. Engkau berseru, telingaku mendengar, imanku bangkit, Mujizat pun terjadi. Engkau berkata, hatiku percaya. Engkau berfirman, mulutku katakan
Baik, puji Tuhan. Kita akan lanjut ketika kita sudah mendengarkan lagu yang berisi pesan nubuat dari Tuhan ini. Apa kira-kira dasar firman-Nya tentang kata terbuka ini, saudara? Saya mau mengajak kita untuk bisa melihat terlebih dahulu di Kisah Rasul 12 ayat yang kelima. Kisah Rasul 12 ayat yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat Bapak Ibu saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan biarlah kita semuanya diberkati, dan mari kita bersama-sama juga memacu iman kita, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Siapa Petrus? Kita tahu itu adalah murid Tuhan Yesus. Dan Petrus itu juga adalah gambaran daripada jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. Karena pada satu hari di Kaisarea Filipi, Tuhan lagi kumpul sama murid-muridnya. Dan Tuhan ketika itu coba mengadakan satu kuis kepada murid-muridnya. Dengan pertanyaan begini, menurut kata orang aku ini siapa? Dan ketika itu jawabannya beragam, saudara. Oh, ada yang mengatakan kau seperti Yohanes. Ada lagi yang berkata bukan, seperti Elia. Oh, ternyata ada lagi yang mengatakan enggak, seperti Yeremia. Ada juga yang mengatakan engkau seperti salah seorang daripada nabi, tapi mungkin dia lupa nabinya siapa, saudara. Dan ketika itu Tuhan melihat Petrus. Menurut kamu, aku ini siapa? Dan Petrus ketika itu dengan lantang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, ketika itu semuanya barangkali kaget. Luar biasa ini Petrus. Tapi ketika itu Tuhan langsung memandang Petrus dan berkata, Petrus, ingat bahwa apa yang kau katakan ini bukan berasal daripada pikiranmu, tetapi itu semua daripada pemberian Bapakku yang ada di sorga. Dan selanjutnya Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang ini aku hendak mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini, aku akan berikan kamu kunci yang disebut dengan kunci kerajaan surga. Wow, luar biasa. Petrus mendapatkan satu mandat otoritas, di mana apa yang dia lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga, dan apa yang dia ikat di bumi akan terikat di surga. Luar biasa. Mandataris yang luar biasa, yang bercerita tentang kepercayaan Tuhan untuk jemaat atau gereja. Tetapi seperti Kisah Rasul 12 ayat yang kelima yang baru kita baca tadi, bahwa Petrus harus mengalami sebuah realita, bahwa dia harus masuk di dalam penjara. Nah, pertanyaan kan begini, siapa sih yang bisa memenjarakan Petrus? Kalau saudara membaca Kisah Rasul 12 ayat dari ayat yang pertama dari awalnya, saudara akan bisa menemukan bahwa yang memenjarakan Petrus itu namanya Herodes. Siapa Herodes? Disebut sebagai penguasa wilayah. Kita sebagai orang percaya harus menyadari di tempat di mana kita berada, maka ada kuasa-kuasa yang bekerja di udara, yang disebut dengan roh-roh jahat, penguasa penghulu dunia yang gelap ini, yang disebut dengan spirit atau penguasa-penguasa yang ada di udara. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya atau gereja Tuhan? Kenyataannya dalam cerita ini kok bisa Herodes, penguasa wilayah, memenjarakan Petrus yang notabene itu adalah gambaran representatif daripada gereja Tuhan. Cukup banyak sebenarnya saudara, orang percaya yang sadar atau tidak sadar sedang terbelenggu atau terpenjara. Mereka sulit untuk mengekspresikan arti kemerdekaan atau terbuka itu, saudara. Kenapa? Karena tekanan, persoalan, masalah yang bertubi-tubi. Mungkin
ditambah lagi dengan sakit penyakit finansial yang seperti tak kunjung selesai, melilit, mengikat daripada kehidupan orang percaya. Nah, kita akan lihat apa kabar baiknya dalam cerita ini. Saya mau mengajak kita akan bisa melihat kembali kisah Rasul 12 ayat 5. Saya akan bacakan kembali. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara, di luar penjara ada aktivitas yang dilakukan oleh kumpulan orang percaya, di mana aktivitas itu dikatakan mereka dengan tekun berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa kuasa doa bisa hadir di dalam penjara? Pergerakan doa bisa menerobos pintu-pintu penjara? Dan mari kita lihat kebenarannya. Tetapi saya mau mengajak kita untuk kembali menyanyikan lagu terbuka ini, saudaraku. Terbuka pintu yang tertutup, belenggu yang mengikat. Terbuka, itu kata Tuhan. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus ada kemerdekaan. Dalam nama Yesus semua jadi nyata. Engkau berkata, hatiku percaya. Engkau berfirman, mulutku katakan, amin. Engkau berseru, telingaku mendengar. Imanku bangkit, mujizat pun terjadi. Saya berharap ada mujizat yang akan membuka segala belenggu, ikatan, ataupun penjara-penjara yang tengah melilit kita pada hari-hari ini. Nah, sekarang akan kita lihat bagaimana prosedur daripada cerita yang Tuhan berikan kepada kita pada kesempatan yang baik ini. Saya akan bacakan buat saudara di dalam ayat ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Digambarkan dengan jelas kondisi bagaimana Petrus ada di dalam penjara. Dan apa yang digambarkan dalam cerita ini dikatakan Petrus tertidur di penjara. Saudara, hari-hari ini dengan situasi pandemi yang mendera, situasi pandemi yang melilit, bukan tidak mungkin cukup banyak orang percaya yang sedang tertidur pada hari-hari ini. Yang saya masukkan tertidur itu secara spirit atau rohaninya. Ke gereja udah nggak bisa lagi seperti sebelumnya. Doa juga bisa ambil waktu seenaknya saja, kapan mau, sambil lihat YouTube barangkali. Nah, bukankah ini kondisi juga yang sangat relevan yang tengah kita hadapi pada hari-hari ini, saudara? Dan Petrus ketika lagi tidur dikawal oleh prajurit yang berkawal di muka pintu. Bayangkan, Petrus tidur dalam penjara dan dikawal lagi, ya, dengan tangan yang terbelenggu oleh rantai. Tetapi kita lihat di dalam ayat ke-7, tiba-tiba
berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dengan cahaya bersinar dalam ruang itu. Tiba-tiba ada terobosan yang masuk di dalam penjara. Dari mana itu terobosan? Saya percaya dari rumah jemaat yang tekun berdoa untuk Petrus pada waktu itu, saudara. Maka apa yang terjadi di dalam penjara? Suasana penjara yang pengap, yang gelap, yang sesak, tiba-tiba berubah menjadi terang. Dan selanjutnya bagaimana cara malaikat yang diutus oleh Tuhan masuk dalam penjara tempat di mana Petrus itu berada? Cara malaikat itu membangunkan Petrus dikatakan demikian. Maka malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Ada kalanya gereja yang tertidur harus ditepuk, saudara. Harus digoncang supaya tidurnya itu bangun. Hari ini mari kita yang kita memang sedang alami yang namanya kegoncangan. Tetapi juga saya berharap bahwa kegoncangan yang sedang terjadi ini tidak membuat kita tidur atau menyerah di dalam penjara-penjara yang dibuat oleh penguasa wilayah ini, saudara. Maka ketika Petrus digoncangkan, maka kata-kata seruan dari malaikat itu, bangunlah segera. Ada wake up call yang disuarakan oleh malaikat di dalam penjara tempat di mana Petrus berada. Bangunlah segera. Dan saya berharap ini juga wake up call bagi kita semuanya yang sedang ada di dalam pertemuan secara online di hari ini, saudara. Lalu selanjutnya, apa yang terjadi? Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Tangan fungsinya adalah untuk bekerja, rantai belenggu. Dan ketika Petrus bangun, Petrus bangkit, maka secara otomatis dikatakan rantai itu pun gugur, saudara. Apakah kita cukup menyadari enggak? Berapa banyak tangan kita yang dibuat terikat pada situasional yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Ruang gerak kita terbatas. Pekerjaan kita sepertinya berhenti karena keadaan pandemi itu, saudara. Tetapi berita baiknya, ketika Petrus mendengar kata-kata malaikat, bangunlah, maka imannya itu timbul. Seperti kata-kata pujian tadi, imanku bangkit, mujizat pun terjadi. Iman kita perlu bangkit dalam situasi ini, tahu? Karena iman yang bangkit yang menyebabkan kreativitas kita akan bergerak kembali. Hanya iman yang bangkit menyebabkan belenggu apapun yang mengikat bisa diputuskan oleh Tuhan, saudara. Dan selanjutnya, dalam ayat ke-8, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ada 4 kata kerja yang selanjutnya diarahkan oleh malaikat Tuhan itu. Yang pertama, ikatlah pinggangmu. Ikat pinggang, kalau saudara membaca dalam kitab Efesus, itu bicara tentang perlengkapan atribut peperangan rohani. Ikat pinggang itu menggambarkan tentang kebenaran. Saya mau menyampaikan kepada saudara, marilah kita sebagai orang benar, walaupun hidup sulit, hidup sukar, tapi marilah kita tetap untuk berlaku benar. Karena memang gak gampang dalam situasi sulit untuk mempertahankan yang namanya kebenaran itu, saudara. Yang kedua, dikatakan lagi, kenakanlah sepatumu. Sepatu dalam Efesus pasal 6 menggambarkan tentang kasut kerelaan
untuk menyampaikan Injil atau kabar baik. Berapa banyak kadang-kadang gereja atau orang percaya dibuat bungkam oleh situasi yang terjadi, sehingga kabar baik itu seolah-olah berhenti dengan situasi yang ada. Tapi bukankah kita bisa menggunakan media online yang seperti kita dengar pada hari ini? Sepatu, kasut kerelaan untuk menyampaikan kabar baik. Jangan berhenti oleh situasi, oleh pandemi. Dan yang berikutnya lagi dikatakan, kenakanlah jubahmu. Jubah itu menggambarkan tentang calling atau panggilan kita. Mari saudara, penjara yang memenjarakan Petrus menyebabkan Petrus sudah lupa dengan panggilannya. Jubah sudah ditinggalkan. Tapi berita baiknya, hari ini saya juga mengajak saudara yang barangkali sudah enggan untuk melayani, saudara mungkin yang sudah malas untuk melayani, mari kenakan kembali jubahmu, panggilanmu. Dan selanjutnya dikatakan lagi, ikutlah aku. Ikutlah aku artinya Petrus harus lihat komando atau arahan yang diberikan melalui malaikat Tuhan itu. Puji Tuhan, setiap bulan gembala pembina kita mengumpulkan kita untuk memberikan arahan atau komando kemana arah tujuan kita di dalam pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk visi Tuhan. Dan begitu juga kita pada hari ini, gereja banyak yang bingung, kita mau kemana ya? Arah kemana? Nah, saya mau katakan kepada saudara begini, alasannya begini. Penjara pada zaman dulu itu banyak lorongnya, banyak pintu-pintu dan lorong-lorong yang begitu banyak. Dan ketika Petrus keluar dari kamarnya, kamar penjara itu, dia bingung, arah jalan keluar yang mana ya? Terlalu banyak lorong. Hanya dengan mengikut arahan malaikat Tuhan itulah Petrus bisa mendapatkan arah yang tepat dan benar. Bagaimana dia bisa melihat? Apa yang dilihat di dalam ayat terakhir? Saya akan bacakan ayat ke-9. Lalu ia mengikut malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan saudara pasti akan terbuka dengan sendirinya, karena Tuhan mau membuat terobosan-terobosan melalui doa-doa yang dengan tekun kita lakukan bersama-sama. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan membukakan segala yang tertutup. Sekali lagi kita nyanyikan, terbuka pintu yang tertutup, belenggu yang mengikat, terbuka. Itu kata Tuhan. Katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus ada kemerdekaan. Dalam nama Yesus semua jadi nyata. Engkau berkata, hatiku percaya. Engkau berfirman, mulutku katakan amin. Engkau berseru, telingaku mendengar. Imanku bangkit, mujizat pun terjadi. Mujizat pun terjadi. Kita sembah Tuhan. Mujizat pun terjadi. Uriara lava kata kara lava shandara, kiara lava sano, kiara lava so,
adalah kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan, kuasa kemerdekaan terjadi Tuhan bagi keluarga kami yang ada di GBI Tanjung Duren ya Bapak. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan Pak Agustinus sebagai gembala dan juga Tuhan keluarga, anak dan seluruh pengurus gerejamu ya Tuhan. Sampai kepada jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Tuhan berkati Tuhan. Bila Tuhan kuasa kemenangan yang membuka segala yang tertutup, yang membuka segala yang mengikat, yang membuka segala yang membelenggu, yang membuka segala pintu-pintu penjara, maka kuasa Tuhan akan membuka pintu itu dengan sendirinya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Dan kalau sebentar kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap persembahan umat-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, yang kami percaya Tuhan akan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya dan siap memberi. Sama-sama katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya sekali lagi katakan segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya bagimu kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat. Tuhan terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah jamah kami Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati Tuhan untuk setiap dari kami Tuhan Yesus. Mulai dari PPW tadi Tuhan, bahkan hingga kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang sudah disampaikan Tuhan Yesus lewat hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus setiap firman itu bukan berasal dari kata-kata manusia saja Tuhan Yesus, tapi benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap firman itu Tuhan adalah firman yang hidup Tuhan Yesus. Biar setiap firman itu Tuhan Yesus itu juga boleh kami jalankan Tuhan Yesus, sebagaimana kami hidup sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi firman-Mu Tuhan Yesus. Biar hamba-Mu Tuhan yang bisa terus menyampaikan isi firman-Mu Tuhan Yesus, bisa terus menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan Yesus, dimanapun Engkau utus beliau Tuhan, dia boleh terus menjadi berkat Tuhan Yesus. Juga buat keluarganya Tuhan, biar Tuhan yang tambahkan berkat mulai dari hari ini Tuhan Yesus hingga Tuhan datang untuk yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat setiap dari kami Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama berdoa buat pemimpin kami Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan, mulai dari Opa Niko dan keempat wakilnya Tuhan Yesus. Juga buat Pak Sam Tuhan dan juga wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Juga buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Untuk Om Agus Tuhan Yesus dan juga Om Budi Tuhan Yesus, biar
Setiap nama-nama ini Tuhan Yesus, bahkan sampai dengan pemimpin mudanya juga Tuhan Yesus, untuk Ko Alex Tuhan, untuk Ko Ezra Tuhan Yesus, untuk Ko Dwi Tuhan, untuk Ciwi Cai Tuhan, untuk Ko Rian Tuhan Yesus, untuk Ko Awi Tuhan, untuk Ko Jo Tuhan Yesus, untuk Incen Tuhan, untuk Cibel Tuhan Yesus, untuk Ko Feris juga Tuhan, untuk setiap nama-nama ini Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah percayakan Tuhan, setiap nama-nama ini Tuhan Yesus berada di bagian mereka masing-masing Tuhan. Kalau Tuhan sudah percayakan Tuhan Yesus, biar Tuhan yang bawa mereka naik Tuhan Yesus, dan bukan turun Tuhan. Tuhan yang berikan satu visi dan misi Tuhan Yesus yang semakin tajam Tuhan, yang semakin serupa, yang semakin segambar dengan Tuhan Yesus, yang semakin dekat dengan kehendak Tuhan. Biar Tuhan gereja ini Tuhan Yesus boleh dipakai Tuhan lah dahsyat luar biasa Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami lepaskan shalom Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan. Kami lepaskan shalom untuk kota kami Jakarta Tuhan Yesus. Kami berkatakan damailah Indonesiaku. Damailah kota kami Jakarta. Biar pemerintahan kami juga Tuhan Yesus adalah pemerintahan yang jujur Tuhan. Pemerintahan kami boleh menjadi terang Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Tuhan Indonesia Tuhan Yesus. Biar dari Indonesia Tuhan boleh lahir jutaan anak muda yang cinta mati-matian dengan Tuhan, yang gak kompromi dengan dosa Tuhan Yesus. Yes. Amin, amin, amin. Biar dari Indonesia Tuhan boleh lahir generasi Yeremia. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biar kami siapkan hati untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya mari Bapak Ibu, kita buka hati, kita boleh angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu, apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu, atas keluargamu, dan janji-janji Allah tergenapi atas hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin.